Halo semuanya, pernah ngerasa nggak sih, baru gajian, kok duitnya udah lenyap aja? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bongkar satu formula yang simple, tapi beneran sakti buat naklukin gaji kamu, nggak peduli berapapun jumlahnya. Siap buat akhirnya pegang kendali penuh atas keuanganmu? Ya kan? Nyesek banget rasanya. Duit tuh kayak punya kaki sendiri, lari entah kemana sebelum akhir bulan. Tapi kabar baiknya adalah solusinya ada. Dan ternyata lebih gampang dari yang kamu bayangin. Nah, inilah yang akan kita bedah sekarang. Ada semacam aturan emas yang bisa jadi panduan baru kamu buat ngatur duit. Dan ini bukan teori ribet ya, tapi tips praktis yang gampang banget buat diterapin. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Namanya aturan 50-30-20. Nah, anggap aja diagram ini sebagai peta keuanganmu. Gini pembagiannya. 50% buat apa yang kamu bener-bener butuhin buat hidup, 30% buat apa yang kamu pengenin, ya buat seneng-seneng lah. Dan yang terakhir, 20% buat ngebangun masa depan kamu. Simple dan to the point banget kan? Sekarang yuk kita bedah satu persatu potongan kue ini. Biar kamu jadi jelas banget gitu loh, kemana aja duit kamu seharusnya pergi setiap bulan. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya tebak-tebakan. Kita mulai dari yang paling gede dulu ya, porsi 50%. Ini tuh fondasinya, dasar dari piramida keuangan kamu. Jadi perhatiin baik-baik, karena bagian ini yang paling krusial buat bikin semuanya tetap kokoh. Jadi, apa sih yang dimaksud kebutuhan wajib itu? Gampangnya gini, ini tuh semua tagihan dan pengeluaran yang kalau nggak kamu bayar, wah hidupmu bisa berantakan. Intinya, ini pengeluaran yang sama sekali nggak bisa ditawar atau ditunda. Dan ini nih contoh-contohnya, bisa kamu lihat langsung. Kita nggak lagi ngomongin hal-hal mewah ya, tapi benar-benar hal dasar buat bertahan hidup dan bisa kerja. Kayak makan, biaya kos atau kontrakan, bayar listrik dan air, pulsa internet, sampai ongkos ke kantor. Inilah tulang punggung keuanganmu. Nah, ini ada pro tipsnya nih. Kalau kamu bisa lebih cerdik di pos ini, misalnya dengan lebih sering masak di rumah atau cari cara transportasi yang lebih hemat dan berhasil nekan biayanya sampai ke angka 45%, wah, kamu udah selangkah lebih maju dalam permainan ini. Oke, beres sama kebutuhan, sekarang kita masuk ke bagian yang asyik nih, jatah 30%. Nah, disinilah hidup jadi lebih berwarna, jadi ada rasanya. Kategori ini isinya ya soal gaya hidup atau bisa kita sebut pengeluaran fleksibel. Kunci paling penting di sini adalah kamu harus bisa ngebedain dengan jelas mana yang beneran kamu butuhkan dan mana yang cuma sekedar keinginan. Coba deh lihat daftarnya. Makan di luar, jajan kopi, langganan Netflix, beli baju baru. Semua ini emang asik, benar. Tapi ini juga pos pengeluaran pertama yang paling gampang buat dipangkas kalau dompet lagi mulai tipis. Dan ini nih yang nunjukin betapa fleksibelnya aturan ini. Kalau kamu ngerasa dengan gaji UMR jatah 30% itu masih berat, ya jangan dipaksain. Turunin aja jadi 25% atau bahkan 20%. Yang paling penting adalah aturan ini harus bisa bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya. Dan sekarang kita sampai di potongan terakhir. Porsinya mungkin paling kecil, tapi ini bisa jadi yang paling mengubah masa depanmu, 20%. Anggap aja ini kayak kamu ngebayar dirimu sendiri di masa depan. Ini komitmen kamu buat ketenangan finansial jangka panjang. Filosofinya simple banget kok. Pay yourself first. Jadi langsung sisihkan uang ini begitu gajian masuk, jangan nunggu sisa di akhir bulan. Dan uang ini bukan buat disimpan di bawah kasur ya. Ini bakal jadi jaring pengaman kamu. Bisa buat dana darurat kalau ada kejadian tak terduga, dana kesehatan, atau bahkan jadi langkah pertama kamu buat mulai investasi. Nggak perlu yang ribet, mulai dari emas digital atau reksadana juga bisa. Nah, dan ini pesan yang penting banget nih. Nggak usah takut sama angka 20% itu. Kalau sekarang kamu ngerasa mampunya baru 5% atau 10%, ya nggak apa-apa. Itu udah awal yang sangat bagus. Yang paling krusial itu adalah membangun kebiasaannya dulu. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang kita coba praktek. Yuk, kita lihat gimana sih formula ini kalau diterapin di dunia nyata, pakai angka yang real. Biar gampang, kita coba pakai studi kasus ya. Misalnya, gaji UMR sebesar 3 juta rupiah. Angka yang cukup realistis buat banyak orang kan? Yuk kita lihat gimana hitung-hitungannya. Dan inilah hasilnya. Dengan gaji 3 juta, kamu bisa lihat pembagiannya. 1,5 juta buat kebutuhan wajib, 900.000 buat gaya hidup,
Dan yang paling penting, kamu masih punya Rp600.000 buat ditabung atau diinvestasiin. Tiba-tiba semuanya jadi kelihatan lebih jelas dan bisa dikelola kan? Jadi, yang perlu diingat adalah tujuan utamanya itu bukan buat jadi sempurna dalam semalam. Nggak ada yang kayak gitu. Kekuatan terbesar dari aturan 50-30-20 ini adalah ngasih kamu kesadaran dan kejelasan. Anggap aja ini kayak kompas atau peta. Ujung-ujungnya tetap kamu yang jadi kapten kapalnya. Nah, sekarang giliran kamu. Coba deh ambil waktu sebentar, lihat lagi pengeluaranmu. Mulai pisahin mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Dan mulailah dengan angka yang paling masuk akal buat kondisimu saat ini. Jadi pertanyaannya sekarang, apa satu langkah kecil paling pertama yang bakal kamu ambil hari ini juga buat mulai nerapin formula ini di hidupmu?